Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galuh Pratama Mainanda. Saya di sini akan membawakan materi tentang pedoman hidup Islam tentang warga Muhammadiyah. Jadi, bagaimana sih pedoman hidup warga Muhammadiyah itu? Kita akan membahasnya di sini. Yang pertama itu tentang kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, dan yang keempat itu muamalah. Nah, akidah itu terbagi menjadi 2, di mana setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran iman berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibadah Ar-Rahman yang menjalani kehidupan dengan berbagai yang dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, mutakin dan muhsin yang paripurna, di mana dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4 dan Al-Furqan ayat 63-77. Kemudian yang kedua, itu setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber seluruh kegiatan hidup yang tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu dan tetap menjauhi serta menolak syirik, takhayul, bid'ah, dan hufarat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana akidah ini selalu berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang kedua itu akhlak. Akhlak setiap warga Muhammadiyah itu dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlak mulia sehingga menjadi uswah hasanah dan diteladani oleh sesama berupa sifat sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Yang kedua, di mana setiap warga Muhammadiyah itu dalam melakukan amal dan kegiatan hidupnya itu senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dan wujud amalan soleh dan ihsan, serta menjauhi dirinya dari perilaku riya, sombong, israfa, fahsya dan kemungkaran. Kemudian yang ketiga, setiap warga Muhammadiyah itu dituntut menunjukkan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, sehingga disukai dan diteladani, dan menjauhkan diri dari akhlak yang tercela, akhlak al-mazmumah, yang membuat dibenci dan dijauhi sesama. Kemudian, setiap warga Muhammadiyah itu dimanapun bekerja dan menunaikan tugas dalam kehidupan, itu sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan yang korupsi dan kolusi atau perbuatan yang merugikan, serta praktik-praktik buruk lainnya yang merugikan hak-hak dan membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia ini. Selanjutnya itu ada ibadah. Ibadah setiap warga Muhammadiyah itu dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa dan hati ke arah terbentuknya pribadi yang mutakin dengan ibadah yang tekun dan menjauhkan diri dari hawa nafsu yang buruk sehingga kita bisa mengontrolnya, sehingga terpancar kepribadian yang soleh yang menghadirkan kedamaian, kemanfaatan bagi diri dan sesamanya. Kemudian setiap warga Muhammadiyah itu harus melaksanakan ibadah madhah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal nawawil atau ibadah sunnah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amalan yang soleh yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian diri dan tingkah laku yang terpuji. Kemudian dalam kehidupan duniawi itu setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadarkan diri sebagai abdi dan khalifah di muka bumi, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan secara luas, aktif, dan positif, serta tidak menjauhkan diri dari perkumpulan kehidupan dengan landasan imam, Islam, dan ihsan dalam artian akhlak, di mana itu terdapat dalam surat Az-Zariyat dalam ayat 56.
Kemudian surah Al-Aqsa ayat 77. Kemudian yang kedua itu dalam setiap keluarga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara burhani, bayani, dan irfani, yang mencerminkan cara berpikir yang Islam, yang membuahkan karya-karya pemikiran maupun amaliyah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablum minallah dan hablum minannas, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia, serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. Kemudian yang ketiga itu setiap keluarga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja yang islami, seperti kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal dan optimal untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya itu dalam kehidupan berkeluarga. Warga Muhammadiyah, kehidupan keluarga itu menjadi 3. Kedudukan keluarga, fungsi keluarga, dan aktivitas keluarga. Kedudukan keluarga, itu keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat bangsa sebagai tempat sosialisasi nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan, karena menjadi kewajiban setiap keluarga Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, yang dikenal dengan keluarga sakinah. Kemudian yang kedua itu keluarga di lingkungan Muhammadiyah itu dituntut benar-benar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Lalu, bagaimana dengan fungsi keluarga? Fungsi keluarga itu di lingkungan Muhammadiyah itu diberlakukan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, juga melaksanakan fungsi kaderisasi sehingga anak-anaknya itu tumbuh menjadi generasi Muslim Muhammadiyah dan dapat menjadi pelangsung dan menyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Kemudian keluarga itu juga dituntut keteladanannya, uswah hasanah, dalam mempraktikkan kehidupan yang islami, yakni tertanamnya ihsan atau kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf, saling menyayangi, mengasihi, menghormati hak hidup anak, dan saling menghargai. Dan yang terakhir, menghormati antar keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana siksa neraka, dan membiasakan hidup bermusyawarah dan menyelesaikan urusannya. Kemudian selalu berbuat adil dan ihsan, kemudian selalu menjaga persamaan antara hak dan kewajiban dengan anggota keluarga yang lain, dan menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu. Kita membantu baik secara finansial ataupun yang lain. Kemudian aktivitas keluarga, di mana keluarga ini dituntut perhatian dan kesungguhan dalam mendidik anak-anak sehingga menciptakan suasana yang harmonis agar terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif di era elektronik ini dan terciptanya suasana pendidikan keluarga yang positif dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian keluarga itu dituntut untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuannya yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan serta menjauhkan diri dari praktik-praktik kekerasan yang melantarkan kehidupan anggota keluarga. Kemudian keluarga di lingkungan Muhammadiyah itu memiliki kepedulian sosial yang membangun hubungan sosial yang ihsan, ishalah, dan ma'ruf dengan tetangga-tetangga sekitar, maupun dalam masyarakat kehidupan sosial yang lebih luas di masyarakat sehingga terciptanya qaroyah thayyibah dalam masyarakat setempat. Kemudian pelaksanaan sholat dalam keluarga juga harus menjadi prioritas utama dan kepala keluarga jika perlu memberikan sanksi yang bersifat mendidik kepada anak-anaknya ataupun kepada anggota keluarga yang lain. Kemudian dalam bermasyarakat, dalam hubungan sosial yang lebih luas, anggota Muhammadiyah itu baik sebagai individu keluarga maupun jamaah ataupun jamaiyah, itu harus menunjukkan sikap-sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan, mewujudkan kerjasama umat manusia menuju sejahtera lahir batin, memupuk jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang lain, dan menegakkan budi baik dan mencegah kerusakan, di mana di sini kita harus menjaga keadilan dan toleransi, baik kepada
agak baik kepada orang kaya, miskin, ataupun anak yatim piatu, di mana kita tidak boleh mengambil hak orang lain dan selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua itu melaksanakan gerakan jamaah dan dakwah. Jamaah sebagai wujud dari melaksanakan dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat untuk perbaikan lahir maupun batin, sehingga dapat mencapai cita-cita masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian Islam itu mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dengan kebaikan dengan sesama seperti tetangga maupun anggota masyarakat lain. Masing-masing memelihara hak dan kehormatan sesama maupun non-muslim, di mana kita harus menjaga sikap toleransi kita. Toleransi hanya sebatas kehidupan sosial, tidak dalam ibadah. Jadi misal ada keluarga non-muslim yang meninggal, mungkin kita bisa membantunya dalam mempersiapkan alat-alat untuk kedatangan tamu, tidak dalam ritual ibadahnya. Kemudian setiap keluarga dan anggota keluarga Muhammadiyah itu harus menunjukkan keteladanan dan bersifat baik kepada tetangga untuk memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga, seperti menjenguk keluarga bila ada yang sakit, mengasihi tetangga, kemudian menyatakan ikut bergembira dan senang bila tetangga memperoleh kesuksesan. Kemudian yang kelima itu ada kepada tetangga itu tidak boleh menyakiti, harus saling menolong, memberikan kasih sayang, berlapang dada, saling memaafkan, dan menghindari sikap-sikap tercela. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga hak-hak, kehormatan, dan kewajiban tetangga. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.